Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahabatihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Sahabat sekalian, para pemanah, sahabat di dunia maupun di surga insyaallah. Mulai ya. Temanya apa tadi? 4 rukun dan 12 dasar. Kita akan murojaah dulu tentang 15 hal yang kita pelajari pada pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir, biar tidak luput. Tadi bisa dilihat tentang rukun memanah, usuluhu arba'ah. Rukunnya ada 4. Wa furu'uhu tis'ah, cabangnya 9. Wa kamaluhu khaslatan, dan penyempurnanya 2 hal. Jadi jumlahnya berapa? 4, 9 tambah 2 15 ya. Fal majmu'u 15 khaslah. Totalnya ada 15 perkara. Man istakmala ilmaha wa amalaha wa amilaha istakmala ilmu ramyi. Barang siapa menyempurnakan 15 ilmu ini dan mengamalkannya, maka sempurnalah ilmu memanahnya. Apa saja 15 itu? Yang pertama, 4 pokok tadi, 4 rukun tadi. Yang pertama, menggenggam busur. Wasani, yang kedua, al-aqd, yaitu kuncian dengan tangan kanan. Wasalis, yang ketiga, an-nadhar, bidikan. Ar-rabi, yang keempat, al-itlaq, pelepasan. Itu pokoknya ya. Ini kita merojaah saja. Pun cabangnya yang 9 tadi, yang pertama apa? Al-maddu ala istiwa wa tarafuq, yaitu menarik dengan istiwa. Istiwa itu rata, lurus. Tarafuk dan pelan-pelan. Oke. Yang kedua, ma'rifatu miqdari qausihi liyakuna ala basirah minar rami bihi. Mengetahui kadar kira atau daripada busurnya, ya, sesuai dengan kekuatan dirinya. Yang ketiga, ma'rifatu miqdaril witr fihi. Mengetahui kekuatan witernya, yaitu stringnya. Yang keempat, ma'rifatu miqdari fuqisaham. Mengetahui besar kecilnya daripada fuk. Fuk itu ternyata maknanya apa? Noknya. Fuk itu noknya. Yang kelima, ma'rifatu miqdari saham. Mengetahui kadar kira beratnya anak panah tersebut, nabelnya. Yang keenam, ma'rifatu qadri quwwatihi huwa fi nafsihi. Mengetahui kekuatan dia. Kekuatan dia menariknya itu berapa lbs. Jangan sampai terlalu berat, juga jangan terlalu ringan. Yang ketujuh, hayatul julus wal wuquf. Nanti ada pembahasan khusus tentang cara duduk dan cara berdiri pada kitab ini. Yang kedelapan, qasdul isobah lal buat. Tujuan memanah itu untuk tepat sasaran, bukan jauh-jauhan. Dan yang ke-9, curannya, efek merusaknya. Jangan sampai cuplik gitu aja, kayak tadi kata Mas Ges tadi. Kelihatannya kena tapi mak cuplik gitu doang, maka ya tidak begitu bermanfaat ya. Oke. Itu 9-nya, 9 tambah 4 ya. Wa ammal khaslatani allatani bihi matamamuhu. Adapun 2 hal yang dengan duanya menjadi penyempurnanya, wahuma malaku amrihi, yaitu dengan kita memiliki fasabru wa tuqa, ya, kesabaran dan ketakwaan. Ini sangat mempengaruhi pada ketepatan anak panah kita, yaitu kesabaran dan ketakwaan dari pemanahnya. Wa hadza kalamun hasanun jiddan. Ini ucapan yang sangat baik. Baik. Sekarang kita masuk ke 4 rukun memanah. Wa qala ta'ifah. Tadi 4 rukun memanah dari ta'ifah 1 ya. 1 mazhab. Sekarang mazhab yang lain.
Arkanur ramyi arba'ah. Rukun memanah ada 4. Yang pertama as-sur'ah, cepat. Yang kedua wasyiddatur ramyi, kuat. Kuat ya. Yang ketiga wal isobah, tepat. Yang keempat wal ihtiraz. Ihtiraz itu maknanya hati-hati. Ternyata maksud dari kehati-hatian itu bukan hati-hati menembaknya, tapi hati-hati supaya nggak ditembak. Jangan sampai tasodur. Tasodur itu dia terlalu pede sehingga dia keluar dengan PD-nya memanah-manah musuh sehingga dia menjadi sasaran musuh, target musuh. Makna ihtiras itu berarti apa? Kewaspadaan. Supaya setelah memanah dia bisa menghindar, dia bisa sembunyi. Nah, seperti itu makna dari ihtiras. Ya, cepat, kuat, tepat dan kewaspadaan. Ya. Farramya 'alal haqiqah. Pemanah secara hakikat adalah man kamulat fihi hadhil arba'ah. Orang yang sempurna di dalamnya 4 hal tersebut. Wa kullu wahidatin minha muhtajah ila akhwatiha. Dan setiap satu di antara 4 hal tadi membutuhkan teman-temannya. Jadi nggak bisa cuma cepat, tapi nggak tepat, nggak kuat, juga nggak hati-hati atau nggak waspada atau selainnya. Kama yahtaju ramyu ila arba'ah. Sebagaimana memanah itu butuh 4 hal. Yang pertama al-qaus, busurnya. Yang kedua al-witr, stringnya. Yang ketiga as-sahm, anak panahnya. Dan yang keempat ar-rami, pemanahnya. Baik. Falau kana sahmu rajuli musiban walam yankun munkiyan lam yu'thir. Barang siapa yang anak panahnya kena tepat sasaran, kena musuh, walam yakun munkian, nggak melukai sama sekali, lam yu'thir, maka tidak ada atharnya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, walau kana sahmuhu mankiyan, akan tetapi bila anak panahnya mempunyai kekuatan yang besar, bisa punya efek melukai atau membunuh, tetapi walam yakun musiban, tidak tepat sasaran, lam yanfa, maka juga tidak bermanfaat. Walau kana musiban munkian, akan tetapi bila anak panahnya tepat dan bisa membinasakan musuh, walam yuhsinu taharruz min aduwihi, tapi dia nggak bisa berhati-hati dari target, dijadikan target musuhnya. Paham ya? Dia nggak waspada untuk jadi target dari musuhnya. Fa innahu yushiku an yaktulahu aduwuhu qabla ramyihi iyahu. Maka hampir-hampir saja musuhnya lebih dulu membunuhnya sebelum dia memanah musuhnya. Ya, karena dia nggak waspada tadi. Ya. Kita kalau memanah di sini kan masih dalam tataran latihan ya, maka dengan PD-nya tasodur. Tasodur itu nggak ada wujud kewaspadaan dan berlatih untuk bersembunyi. Tapi kalau nanti di medan perang harus ada latihan untuk menghindari daripada menjadi sasaran musuh. Walawi jutama'at fihi thalatha, dan seandainya terkumpul 3 hal ini. Yang pertama al-isobah, tepat sasaran. Yang kedua nikayah, melukai musuh atau mematikan musuh. Yang ketiga taharruz, yaitu kewaspadaan. Tetapi walam yakun sari'ur rami, dia nggak cepat memanahnya. Manahnya lambat. Masang anak panah ke stringnya lambat. Naqasa dzalika min basalatihi wa syaja'atihi, itu mengurangi daripada kehebatan dia. Wa qalla intifa'uhu bi ramyihi, dan sedikit manfaat daripada memanahnya. Wa rubbama fatahu matlabuhu, dan terkadang hilang sasaran tembaknya karena dia terlalu lama memasang anak panahnya.
wa haruba khasmuhu minhu libut iramyihi lahu. Dan larilah, kabur musuhnya karena dia terlalu lambat dalam memanah. Kalau dalam kita namanya apa? Fast shooting ya. Betul ya Pak Bilal ya? Iya. Fast shooting ya. Itu harus juga dilatih ya. Lomba shooting. Nah, harus ada lomba fast shooting juga nanti. Yes. Sudah latihan dulu ada Bilal soalnya. Ya. Faman lam yastakmil hadhil khisal falaysa biramin indahum. Barang siapa yang tidak menyempurnakan 4 hal tadi, tepat, kuat, cepat dan kewaspadaan, maka dia bukanlah seorang pemanah indahum di sisi mereka. Menurut para pemanah pada zaman salaf itu bukan dihitung pemanah kalau tidak menyempurnakan 4 hal tadi. Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke 12 asas atau dasar ya dalam memanah. Ini adalah hal yang paling dasar dan harus diketahui setiap pemanah muslim. Apa saja 12 dasar itu? Walladhi yahtajul muta'allimu ilaihi 12 syai'an. Yang dibutuhkan pembelajar awal ya dalam memanah itu ada 12 hal. Apa saja 12 hal itu? 12 hal itu dibagi menjadi 3 kali 4. Yang pertama, salah satu syidadin, 3 yang harus dikuatkan. Wa salah satu layyinah, dan 3 yang harus dilembutkan. Wa salah satu sakinah, dan 3 hal yang harus ditenangkan. Wa salah satu mustawiyah, dan 3 hal yang harus diluruskan. Ini sudah hafal semua insyaallah. Mas Dodi udah hafal. Habib udah hafal ini. Ya. Apa saja 12 hal tadi? Kita mulai dari 3 hal yang harus dikuatkan. Fa'amma salasatu syidat, adapun 3 hal yang harus dikuatkan. Yang pertama, fal qabdu bishimal. Ini bukan saya mengguru ya, tapi saya membacakan saja ini. Membacakan yang tertulis di sini. Ini sudah senior semua, saya sebenarnya nggak enak ini. Tapi saya enak-enakan. Yang pertama, yang 3 yang harus dikuatkan, fal qabdu bishimal, menggenggam dengan tangan kiri. Dan yang digenggam, yang dikuatkan itu 3 tangan kiri. 3 karena manahnya dengan tangan kanan. Ini versi yang tidak apa namanya? Tidak kidal. Menggenggam dengan tangan kiri yang kuat. Menggenggamnya dengan 3 jari, mulai dari bawah, jari kelingking, jari manis, jari tengah. Ini harus kuat. Ya, tidak boleh lemah genggamannya. Yang kedua, wal aqdu bil yamin. Akad itu genggaman tangan kanan. Ini juga harus kuat. Mas Gas ya, diperhatikan Mas Gas. Jadi nggak boleh longgar. Karena nanti di keterangan bawahnya nanti, kalau bisa kukunya itu dia sembunyikan sebisa mungkin. Kukunya. Kan gini. Kenca 63. Kenca 63 itu harus kukunya disembunyikan sebisa mungkin. Oke. Itu yang kedua ya yang harus dikuatkan. Genggaman tangan kiri, genggaman tangan kanan. Dan yang ketiga, al-mad bidhira wasa'id. Tarikan dhira itu antara siku sampai sini, ketiak sini. Sa'id antara siku sampai pergelangan. Ini 2 ini harus dikuatkan. Dua-duanya, ya. Jadi tangan kiri mendorong, tangan kanan menarik, dan dhira dan sa'idnya. Ini dhira, ini sa'id, ini dhira, ini sa'id. Dua-duanya harus kuat semuanya. Ini namanya jebret, nanti saya takut malah. Ya nggak ada orang tapi ya. Ya, ini bisa di shooting ya. Jadi kalau terlalu berat, makanya tadi harus awal dia tahu kekuatan dirinya, tahu kekuatan busurnya. Karena kalau terlalu berat nanti tremor.
Tremor. Tremor itu apa? Dredeg. Dredeg ya. Dan Belandanya dredeg. nggak kena sasaran. Oke. Itu yang pertama ya. Ini kita sekaligus promosi busur Gasrutbau. Seranggawi. Seranggawi. Ya, mengenang ya. 1000 hari. Wa amma thalatha alayna, 3 hal yang harus dilembutkan. Ya, tadi 3 yang dikeraskan, sekarang dikuatkan tadi ya 3 hal. Sekarang yang harus dilembutkan. Yang pertama, as-sababah minal yadil yumna. Jari dari tangan kanan. Jari tangan kanan harus lembut. Ya. Dia gunanya untuk apa? Sebagai pengait jempolnya. Pengait jempolnya. Ini harus lembut. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya apa itu? Murunah. Murunah itu lentur, ya, tidak kaku ya. Fleksibel ya, fleksibel. Jari tangan kanan, wasababah minal yadil yusra, dan jari dari tangan kiri. Jari dari tangan kiri ini gunanya memudahkan untuk orang masang nok ya. Ketika dia mau knocking, jarinya ini harus lentur, harus nggak boleh kaku. Ini nggak boleh kaku, ini nggak boleh kaku supaya lebih mudah untuk menangkapnya pertama dan untuk knockingnya, ya. Dan yang ketiga yang harus dilembutkan walayinusahum fi hal jadab al jayyid. Lembutnya tarikan. Lembutnya tarikan, jangan gerusa-gerusu. Ya, jangan gerusa-gerusu, ditarik dengan lembut ya. Oke. Sekarang 3 yang harus ditenangkan. Wa amma thalathah asakinah. 3 hal yang harus ditenangkan. Yang pertama apa? Biar dilihat itu. Ar-ra'su. Apa itu ra's? Kepala. Kepala harus tenang. Ya. Yang kedua wal unuku. Leher. Leher harus tenang. Jangan tegang. Yang ketiga wal qalbu. Apa qalbu? Hati harus tenang ya. Kalau hati tenang, insya Allah kena ya. Dan hati ini kalau kita buka dalam Al-Quran ya, ketenangan hati itu sumber daripada ketenangan pikiran ya. Hati itu menyambungkan kepada pikiran, sambungannya itu leher. Maka 3-tiganya harus tenang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati itu untuk memahami. Untuk bisa menenangkan pikiran, hati harus tenang duluan. Maka penyambungnya adalah leher. Oke. Wa amma thalathatu al-mustawiyah. Adapun 3 hal yang harus diluruskan. Yang pertama al-mirfaq. Mirfaq itu apa? Siku. Siku kanan. Lurus dengan apa? Wan nasl. Nasl itu ujung poin. Wal fuq dan nok. Jadi ujung poin, nok dan siku harus lurus. Ya, harus lurus. Kalau nggak lurus, tolong diam ya. Lurus nggak? Tolong luruskan. Ini kok nggak bisa sampai cuping ini, Mas? Oh, pendek ini, Pak. Ini yang pendek, Mas. Ya. Intinya gitu ya. Jadi nggak boleh sikunya ke sini. Kalau sikunya ke bawah, nanti nariknya ke bawah sini. Mempengaruhi. Kalau terlalu ke atas, nanti ke bawah. Jadi lurus semuanya. Oke. Dan ini sesuai dengan rangka tubuh manusia ya. Lurus. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Oke, selesai 12 dasar. Terakhir kesimpulannya.
mengakhiri kajian pada malam hari ini. Hah? Tiga dong. Sikut. Nok, poin. Sikut, nok, dan poin. Ya, segera Bebe. Ya. Kuatkan, lembutkan, luruskan ya, itu enggak ya? Kuatkan, lembutkan, luruskan, dan tenangkan. Jadi pemanah itu nggak boleh hatinya sedang. Tapi kalau lagi gundah gulana, memanah aja, biar hatinya tenang. Ya. Wa milaku dzalika kullihi, dan untuk menguasai semua 12 dasar tadi bi amroini, dengan dua hal. Dua hal cara untuk menguasai 12 dasar tadi. Yang pertama, ma'rifatu miqdaril qaus minal quwah. Mengetahui kekuatan busurnya. Maksudnya apa? Mengenal ukuran busur detail dengan berat tarikannya. Dia harus ketahui busur itu kekuatannya berapa. Bahasa kita LBS-nya berapa. Ya. Yang kedua, wa ma'rifatu miqdari sahm minal khiffah wa thiqal. Dan mengetahui berat anak panah minal khifah wa thiqal, dari ringan dan beratnya. Maksudnya apa? Kalau busurnya LBS-nya 40 contohnya, itu cocoknya anak panahnya beratnya berapa? Ternyata hal itu sudah dihitung dengan detail oleh para ulama-ulama kita dulu. Berapa Pak? Saya nggak tahu. Kalau busurnya 40 LBS maka 25. Contohnya seperti itu ya. Gram ya. Jangan terlalu ringan, jangan pula terlalu berat ya. Nanti kalau terlalu berat bisa jatuh duluan. Wa yambaghi an la ya'khudha qausan fawqa miqdarihi. Dan sepantasnya pemanah itu tidak mengambil busur di atas kapasitas dirinya. Ya. Baiknya itu bertahap ya. Seperti saya dengar Ustadz Hanan itu ya, mulai dari 20 lbs, 30, 40. Sekarang sudah berapa Pak Bidan? Sudah 65 lbs. Ningkat terus. Ya, jangan di awal sudah berat duluan. Kenapa tidak boleh berat duluan? Fa innahu yudhir aibahu wa ajzahu. Karena itu menampakkan aibnya dan lemahnya dia. Wa yu'dhi nafsahu, dan melukai dirinya. Wa yufsidu ramyahu, dan merusak panahnya, merusak ketepatannya, panahannya. Wa yutmi fihi aduwahu, dan menyenangkan musuhnya. Karena enggak kena-kena. Fayajlibu ila nafsihi minal adza ma la yanaluhu min aduwihi. Maka itu menarik kemudorotan ya, dan petaka buat dirinya yang tidak didapatkan musuhnya. Itu semua disebabkan apa? Dari kelemahan dirinya sendiri. Dari dia tidak mengetahui kapasitas kekuatan daripada busurnya dan anak panahnya. Begitu para teman-teman sekalian, para sahabat mana, kajian tentang bab 4 rukun memanah dan 12 dasar. Semoga bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan bersama ya. Karena ini memang sangat-sangat asas ya, sangat dasar dalam memanah, mengetahui 12 dasar tersebut. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada MC-nya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.